Penggunaan spasi pada tanda baca. Kamu perhatikan kolom berikut ini teman-teman. Oke. Miss Tina akan mencoba membaca dan menjelaskan satu persatu. Diharap kamu untuk menyimak ya. Yang pertama adalah tanda baca titik. Simbolnya kamu dapat melihat langsung di sana. Oke, notesnya adalah sebelum titik kamu tidak perlu memberikan spasi. Tapi setelah titik kamu perlu memberikan spasi. Contohnya, kami pergi, langsung titik ya, tidak perlu diberikan spasi. Kami pergi titik, lalu spasi, mereka datang titik. Jadi spasinya itu hanya ada di antara titik pertama dengan mereka. Yang kedua adalah tanda seru. Tanda seru simbolnya seperti itu, kamu dapat melihatnya. Kemudian sebelum tanda seru tidak perlu diberikan spasi, namun setelah tanda seru perlu diberikan spasi. Contohnya, jangan masuk, tanda seru. Jadi antara masuk ke tanda seru itu langsung saja, tidak perlu diberikan spasi. Jangan masuk, tanda seru, kemudian spasi, ia sedang tidur, titik. Yang ketiga adalah tanda tanya. Rulesnya sama seperti tanda titik dan tanda seru. Sebelum tanda tanya, kamu tidak perlu memberikan spasi, namun setelah tanda tanya kamu perlu memberikan spasi. Contoh kalimat, apa katamu? Tanda tanya. Jadi apa katamu? Tidak perlu spasi, tapi langsung saja tanda tanya. Apa katamu? Tanda tanya. Lalu berikan spasi. Aku tidak mendengar. Titik. Yang keempat adalah tanda koma. Sebelum tanda koma tidak perlu diberikan spasi, namun setelah koma perlu diberikan spasi. Contoh kalimat 1, lalu spasi, 2, lalu spasi, dan 3 titik. Kamu perhatikan, tanda koma langsung diletakkan di sebelah 1 tanpa spasi. Tanda koma diletakkan di sebelah 2 tanpa spasi. Namun setelah koma perlu diberikan spasi. Yang berikutnya adalah tanda titik koma. Oke, sebelum titik koma tidak perlu diberikan spasi, namun setelah titik koma perlu diberikan spasi. Contoh kalimat, hari sudah siang, langsung saja, titik koma. Lalu berikan spasi, ia masih tidur, titik. Hari sudah siang, titik koma, spasi, ia masih tidur. Kemudian yang berikutnya adalah tanda titik 2. Sebelum tanda titik 2 tidak perlu diberikan spasi, setelah titik 2 perlu diberikan spasi. Contohnya, 2 hal yang utama, titik 2, lalu berikan spasi. Jadi jangan langsung ditulis akalnya ya. Jadi 2 hal yang utama, titik 2, lalu spasi, akal dan hati, titik. Selanjutnya adalah tanda hubung. Tanda hubung itu seperti tanda kurang ya. Nah, sebelum tanda hubung tidak perlu diberikan spasi, setelah tanda hubung tidak perlu juga diberikan spasi. Contoh kalimat, kemarin ia di tanda hubung PHK, titik. Jadi antara di dan PHK tidak memiliki spasi. Tanda hubungnya diletakkan langsung ya di tengah-tengah ya. Itu untuk tanda hubung. Berikutnya adalah tanda pisah. Oke. Simbolnya sama seperti tanda hubung ya. Lihat, rulesnya juga sama, tidak perlu diberikan spasi sebelum dan sesudah tanda pisah. Contoh kalimat, acara diadakan pada tanggal 5 sampai 10 bulan ini. Jadi tanda pisah diletakkan di antara 5 dan 10 tanpa memberikan spasi. Jadi rulesnya sama ya, seperti tanda hubung. Tanda pisah dan tanda hubung sama, langsung diletakkan pada kata yang ingin digabungkan. Berikutnya adalah tanda garis miring. Oke, kamu biasanya melihat ini pada surat-surat biasanya atau contoh-contoh kalimat lainnya juga ada ya. Nah, rulesnya sama, tidak perlu diberikan spasi sesudah dan sebelumnya. Contoh kalimatnya, harga pensil garis miring pulpen itu rupiah 200 garis miring buah, titik. Nah, lihat di sana untuk pensil dan pulpen itu artinya setara ya. Jadi tidak perlu diberikan spasi, langsung saja pensil garis miring pulpen tanpa spasi. Kemudian rupiah 200, oke. 200
per buah, itu juga antara 200 ke buah, langsung saja dituliskan tanpa spasi. Begitu ya caranya ya. Berikutnya adalah tanda petik atau petik tunggal. Jadi petiknya bisa yang petik ganda dan juga petik tunggal ya. Jadi sebelum tanda petik ini perlu diberikan spasi. Sesudah tanda petik ini perlu juga diberikan spasi. Oke, jadi keduanya harus diberikan spasi. Contohnya, ia dijuluki si cantik karena parasnya. Perhatikan tanda petik di sana antara si cantik. Jadi sebelum tanda petik pembuka diberikan spasi antara dijuluki, oke, dengan si petik pembuka. Jadi dijuluki, spasi, baru petik pembuka. Lalu dilanjutkan dengan dengan kata yang ingin dipetik, yang ingin diperhatikan, si cantik. Kemudian tutup dengan tanda petik penutup, lalu berikan spasi lagi. Jadi jangan langsung ke karena. Jadi petik pembuka, petik penutup, sebelum dan sesudahnya diberikan spasi. Ia dijuluki, spasi, petik pembuka si cantik, petik penutup spasi karena parasnya, titik. Selanjutnya adalah tanda kurung atau kurung siko. Tandanya seperti itu ya. Tanda kurung bisa itu dia di awal dan di akhir ya. Harus ada keduanya. Kalau hanya satu dia salah. Oke. Rulesnya sama seperti tanda petik. Sebelum dan sesudahnya diperlukan spasi. Contoh kalimat, lokakarya, spasi, kurung pembuka, workshop, kurung penutup, spasi itu resmi dibuka. Lokakarya atau workshop itu resmi dibuka. Perhatikan di sini antara lokakarya dan workshop. Antara lokakarya diberikan spasi, oke, kemudian petik pembuka, lalu katanya langsung, workshopnya langsung, kemudian ditutup dengan petik penutup, lalu diberikan spasi. Jadi harus ada spasi antara lokakarya dan juga itu. Ada spasinya ya. Yang berikutnya adalah tanda elipsis. Tanda elipsis itu ditandai dengan tanda titik sebanyak 3 kali. Oke, di sini diperlukan spasi sebelum dan sesudahnya. Contoh kalimat, jangan-jangan titik iya pelakunya titik. Jadi tanda elipsis itu adalah tanda yang digunakan untuk menghilangkan satu kata atau frasa, baik sengaja ataupun tidak ya. Jadi ada praduga di sana sehingga dia diberikan tanda titik. Jangan-jangan, nah ada sesuatu di sana yang belum disampaikan. Seperti itu. Jadi diberikan tanda elipsis. Lihat, sebelum tanda elipsis ada spasi. Setelah tanda elipsis juga ada spasi. Jadi antara jangan dan ke tanda elipsis diberi spasi. Antara iya dan ke elipsis juga diberikan spasi. Yang terakhir adalah tanda apostrof. Kamu lihat tandanya seperti itu, seperti koma tapi diletakkan di atas ya. Tanda apostrof. Oke, sebelum apostrof diperlukan spasi, namun setelah apostrof tidak perlu diberikan spasi. Contoh kalimatnya, mereka sudah datang kan? Jadi lihat tanda apostrof di sebelah kan. Tanda apostrof itu langsung ke kan, tidak perlu apostrof spasi kan, tidak, tapi langsung apostrof kan. Oke, ini ada penekanan di sini. Mereka sudah datang kan? Jadi dia langsung ya apostrof dengan kata yang ingin disambungkan. Oke, ini ada tambahan note sedikit untuk kamu. Untuk tanda petik dan tanda kurung, spasi diberikan sebelum tanda pembuka dan setelah tanda penutup. Bagian yang berada di dalam tidak diberi spasi dengan tanda baca yang mengapitnya. Jadi maksudnya kata yang ada di dalam tanda kurung atau dalam tanda petik itu tidak diberikan spasi. Langsung ya, tanda kurung, katanya apa, langsung ditutup. Atau tanda petik, katanya apa, langsung ditutup. Tanpa diberikan spasi. Baik teman-teman, itu saja yang perlu kamu ketahui hari ini. Ini hanya tambahan informasi. Sebenarnya kamu sudah mempelajarinya, tapi Miss Tina khawatir mungkin sebagian dari kamu kadang-kadang lupa ya. Satu hal penting lainnya, lihat di setiap akhir kalimat itu selalu diakhiri dengan tanda titik. Jika dia kalimat positif, lihat ya, semua diakhiri dengan tanda titik. Tapi jika dia adalah kalimat perintah,
dia diakhiri dengan tanda seru. Jika dia kalimat pertanyaan, diakhiri dengan tanda tanya. Oke. Yang paling sering muncul itu biasanya tanda titik, koma, tanda tanya, tanda seru, tanda petik juga ya kadang-kadang ya. So that's all. Thank you so much for your attention. See you in the next meeting. Thank you for watching this video without skipping the slide. Bye guys.